wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Janil Ulia dari lokal Milia 11C dengan nomor BP 21376. Baiklah, saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai dengan 6. Yang pertama adalah apa itu revolusi? Revolusi industri. Revolusi industri dalam saat sekarang ini terbagi dalam 4. Revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga dan keempat. Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 melalui penggunaan uap dan mekanisasi produksi. Sedangkan revolusi industri kedua dimulai dengan abad ke-19 melalui penemuan produksi listrik dan jalur praktikan. Yang ketiga, revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 70-an di abad ke-20 melalui otomatisasi parsial dengan menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller dan teknologi informasi. Dan revolusi industri keempat, revolusi ini dilakukan dengan penerapan teknologi advance robotics, 3D printing, Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, augmented reality, dan lain-lain. Prinsip-prinsip yang ada di industri 4.0, yang pertama, kemampuannya real time, yang kedua, orientasi layanan, yang ketiga, modularitas, yang keempat, interoperabilitas, yang kelima, virtualisasi, yang keenam, desentralisasi atau otonom. Manfaat dari industri 4.0 yang pertama, dengan tujuan membuat industri manufaktur, industri terkait lainnya seperti lebih lincah, lebih efisien, lebih berpusat pada pelanggan, dapat melampaui kinerja otomatisasi dan optimasi pada revolusi industri sebelumnya. Baiklah, akan lanjut pada materi yang di pertemuan ketiga adalah Internet of Things. Internet of Things konsep kerja dari Internet of Things adalah barang fisik yang dilengkapi modul. Yang kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless. Yang ketiga, cool data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Contoh Internet of Things seperti sistem monitoring produksi permintaan di industri tekstil, reservasi dan maupun parkir pada lokasi kampus. Baiklah, akan lanjut kepada materi pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini membahas tentang robot otonom. Yang pertama adalah otomatisasi. Otomatisasi sebuah teknologi berurusan dengan penerapan sebuah barang dan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu secara otomatis dan dengan bantuan pengendalian. Pendelegasian fungsi kendali manusia kepada peralatan teknis. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan kualitas, yang ketiga meningkatkan keselamatan kerja, dan keempat menghemat biaya. Definisi robot. Robot adalah manipulator atau tiruan multifungsi dan dapat diprogram ulang dan dirancang untuk menggerakkan material, alat, atau perangkat khusus melalui sejumlah gerakan terprogram untuk melakukan aktivitas tertentu. Komponen-komponen yang terdapat dalam robot adalah sensor sebagai penginderaan rangsang dari luar,
Yang kedua, badan menghubungkan semua anggota tubuh. Yang ketiga, ada aktuator atau sama dengan komponen mekanik untuk menghasilkan gerakan. Yang keempat, lengan untuk melakukan pergerakan atau kerja. Yang kelima, sendi menghubungkan lengan dan jari-jari. Yang keenam, jari-jari bagian yang bertintak seperti jari tangan manusia. Yang ketujuh, ada controller atau jantung robot yang menyimpan data-data robot. Yang kedelapan, ada catu daya sama dengan adalah sumber tenaga bagi controller dan akuator. Kegunaan dari robot adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, juga memudahkan kita sebagai manusia, dan masih memerlukan tenaga manusia sebagai operator untuk mengendalikan tiap bagian robot. Perbedaan robot 3.0 dan 4.0. Robot industri 3.0, robot yang diprogram untuk melakukan pekerjaan apabila akan melakukan pekerjaan baru harus diprogram ulang. Perbedaannya dengan robot industri 4.0 adalah robot dapat berinteraksi satu sama lain, mampu belajar melakukan pekerjaan baru dengan menggunakan machine learning tanpa harus diprogram ulang. Baiklah, kita akan lanjut ke pertemuan kelima adalah additive manufacturing. Additive manufacturing adalah proses manufaktur dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan untuk menghasilkan barang jadi atau finish good atau finish product. Prinsip kerja additive manufacturing: yang pertama, mengembangkan material, kedua, proses desain, ketiga, pemrosesan material, yang keempat, produk jadi. Kelebihan additive manufacturing: pertama, mampu membuat produk yang memiliki kompleks yang tinggi. Yang kedua, tidak memerlukan alat tambahan untuk desain yang berbeda. Yang ketiga, biaya tetap lebih rendah untuk mengembangkan produk. Adapun kekurangan dari additive manufacturing: yang pertama, terbatas untuk satu mesin, hanya memiliki satu material. Kedua, membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk mass production. Yang ketiga, ketersediaan variasi material masih terbatas.